Breaking News. Media Suara Demokrasi. Mengungkap fakta dan keadilan. Realisasi belanja daerah Kabupaten Sumeneb tidak optimal. Transformasi tata pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi ditandai dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang dilakukan sejak Januari 2001. Dalam perkembangannya, kedua undang-undang tersebut disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pada saat ini telah disempurnakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, menciptakan otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal di mana daerah otonom diberikan dan dilimpahkan wewenang oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber, penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dalam penetapan prioritas pembangunan. Keberadaan otonomi daerah tersebut tentu diharapkan pemerintah daerah dapat menggali dan mengelola kekayaan dan sumber daya daerah dengan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyiratkan adanya otonomi daerah atau desentralisasi fiskal yang menjelma sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat APBD, merupakan suatu hal yang benar-benar harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya, APBD merupakan suatu instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, sehingga dalam realisasi belanja daerah sewajibnya untuk dapat dioptimalkan demi tercapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal itu maka penganggaran dan pelaksanaan APBD harus diiringi dengan serapan yang optimal, sehingga tidak terjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Keberadaan silpa pada pengelolaan keuangan daerah seharusnya dihindari karena kontraproduktif dengan proses penganggaran APBD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga keberadaan silpa merupakan salah satu indikasi dari ketidakbecusan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan APBD. Jika kita lihat silpa APBD Kabupaten Sumeneb pada tahun 2021 sampai 2024 mengalami fluktuasi yang sangat tidak signifikan. Hal itu dapat dilihat dari serapan anggaran tahun 2021 belanja daerah sebesar kurang lebih 2.999.796.984 rupiah dengan realisasi 88,56% atau Rp 2.390.690.707.126,47. Pada tahun 2022 naik sebesar 2.752.723.076.208 rupiah dengan realisasi 85,90% atau sebesar 2.364.052.041.997 rupiah dan 17 sen. Kemudian pada tahun anggaran 2023 sebesar 2.391.981.9.858 rupiah dengan realisasi sebesar 89,80% atau 2.597.264.241.457 rupiah. Sedangkan pada tanggal 22 Juli 2024 realisasi belanja daerah Kabupaten Sumeneb hingga triwulan kedua hanya mencapai sebesar 43,56% yaitu 1,2 triliun dari anggaran belanja daerah sebesar 2,7 triliun. Artinya, potensi penurunan realisasi belanja daerah Kabupaten Sumeneb masih akan terjadi apabila kinerja dan serapan belanja daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb hanya stagnan saja.
Dari penjelasan pos-pos pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi APBD tahun anggaran 2022 terdapat silpa sebesar Rp. 416.633.608.769,53. Hal ini terjadi kenaikan sebesar Rp4.630.133.746 dan 81 sen dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp412.3.475.022 dan 72 sen atau naik 1,12%. Tahun anggaran 2023 terdapat silpa sebesar Rp411.542.023.795 dan 53 sen. Terjadi penurunan sebesar Rp5.991.584.974 atau 1,22% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp416.633.608.769 dan 53 sen. Namun hal tersebut tidak terjadi secara signifikan yang menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Sumeneb tidak mempunyai inovasi dalam merealisasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran pada akhir tahun memang merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi tahun anggaran berikutnya untuk mendanai belanja daerah. Apabila silpa tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk belanja pada tahun yang bersangkutan, hal ini mengindikasikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penggunaan silpa. Semakin tinggi rasio optimalisasi silpa, semakin besar pula kemampuan daerah dalam memaksimalkan pemanfaatan silpa tersebut. Kondisi silpa yang sangat besar menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumeneb terindikasi main-main dalam penyelenggaraan APBD sehingga serapannya menjadi tidak optimal. Serapan APBD yang tersumbat ini tentu sangat merugikan masyarakat Sumeneb, serta tidak tercapainya target-target program yang mestinya dapat menumbuhkan perkembangan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Berdasarkan tingginya silpa dan rendahnya realisasi belanja daerah yang telah diuraikan, pertanyaan penting saat ini adalah apakah pemerintahan daerah Kabupaten Sumeneb dapat mengevaluasi kinerja buruk mereka. Mampukah mereka melakukan perbaikan dalam perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran untuk optimalisasi penggunaan dana tersebut dan apakah benar citra yang dipolesnya melalui konten dan pemberitaan penghargaan tersebut sesuai dengan fakta kinerjanya. Dengan itu, maka kami menuntut evaluasi seluruh OPD di Kabupaten Sumeneb oleh karena sumbatan serapan APBD tentu dilandasi oleh tidak primanya kinerja OPD di Kabupaten Sumeneb, serta memungkinkan bahwa penempatan pimpinan OPD pada setiap bidang tidak didasari oleh kemampuan dan ini kan berarti dalam penggunaan terhadap kita sama-sama sekalian. Ya, kita tidak mau berdiskusi selain dengan bupati dan wakil bupati. Betul. Kenapa? Tujuan mutlak kami berdiskusi dan mengkaji materi-materi APBD sekaligus menganalisis bersama sampai saat ini 2 bulan, bahkan kita hampir 3 bulan untuk kajian ini hanya dihadiri oleh seorang asisten. Apakah ini pantas untuk dengan jerih payah kita mengkaji APBD mulai dari awal pada tahun 2021 sampai 2024? Apakah ini pantas sebuah Bupati Sumeneb untuk ketemu rakyatnya yang berdiskusi terkait tentang pembangunan yang ada di Kabupaten Sumeneb? Ya tidak, kawan. Bahwa kekecewaan kami saat ini hadir di sini adalah kecewa besar terhadap Bupati dan Wakil Bupati yang hanya itu Bupati dan Wakil Bupati berlindung dalam ketiak asistennya sendiri, kawan-kawan. Sudah jelas saat ini setelah saya mulai dari maba sampai saat ini saya dari Sabakkan, Pak. Semua saksi di sini. Saya dari Sabakkan. Saya yang hadir
Di dunia ini hanya ibu saya. Yang hanya ada ibu saya, bapak tidak ada. Saya bekerja mulai dari kelas 3 SD untuk berjuang benar-benar sampai MA dan sampai kuliah uang sendiri. Cita-cita saya adalah mendemo bupati dan wakil bupati untuk ingat terhadap masyarakatnya. Namun sampai saat ini saya kuliah pakai uang sendiri, jadi bayar saya sendiri. Tidak pernah mendapat beasiswa dari pemerintah Kabupaten Sumeneb ataupun desa. Cita-cita saya hadir ke sini adalah untuk mendemo, untuk menyuarakan apa yang ada di lingkungan pemerintah, apa yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Sumeneb. Saya hadir di sini untuk ketemu dengan bupati dan wakil bupati, bukan hanya ASN-nya. Ini adalah penghinaan besar. Surat kita masuk pada 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Jadi ini ada itikat baik dari kami sebagai masyarakat Kabupaten Sumeneb untuk kemudian mendiskusikan apa yang menjadi permasalahan yang sudah kami diskusikan bersama. Dan hal ini juga perlu kita korelasikan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Kalau pemerintah Kabupaten Sumeneb punya otak, Pak. Betul. Tapi pada saat ini telah dibuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Sumeneb tidak punya otak. Apa? Otak. Cuci, Bos. Oh, ingat ya, Pak. Titip salam kepada Bupati dan Wakil Bupati. Yuk, ulang. Kawan-kawan, hari ini kita sedikit kita sangat kecewa kepada Bupati dan Wakil Bupati, dan Bupati dan Wakil Bupati telah mengutus asistennya. Kita sudah menyampaikan nitip salam dengan mengirim foto yang dicoret sebagai simbol bahwa Bupati dan Wakil Bupati tidak becus dalam memimpin Kabupaten Sumeneb. Kami sampaikan kembali, jangan bermimpi lagi meminta sok-sokan meminta amanah kepada masyarakat Sumeneb untuk memimpin Kabupaten Sumeneb. Betul. Karena telah jelas, kawan-kawan, hingga hari ini Bupati Fauzi dan Wakil Bupati ini gagal. Dan kami sampaikan kepada kawan-kawan yang hadir di sini, kami dari Saka akan kembali lagi dan terus akan datang ke sini sampai ketemu Bupati dan juga sampai tuntutan kami, dan sampai kami benar-benar mendapatkan jawaban dari Bupati dan Wakil Bupati atas tuntutan yang akan kami sampaikan. Betul. Semua masaksi silakan mundur, jalan mundur, kita pulang. Dan dia pikirkan cuma boleh citra diri dan meminta kembali amanah rakyat Kabupaten Sumeneb. Tapi ingat, jangan bermimpi. Satuan apa? Pak pernah satuan dari apa ini? Dari Saka, Pak. Sakai. Studi Advokasi Kebijakan dan Anggaran. Itu apa, Bro? Tuntutan kita ada dua, Pak. Jadi dari orasi teman-teman kemudian menghasilkan tuntutan yang pertama dengan silpa yang cukup besar, dalam artian belanja daerah yang realisasinya sangat minim, maka kami menuntut kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk mengevaluasi seluruh OPD. Kira-kira total silpa itu berapa, Mas? Dari tahun ke tahun itu berbeda, mengalami fluktuasi, tetapi tidak signifikan, Pak. Nah, pada tahun 2021 ini dengan anggaran 2,6, tetapi yang terrealisasi 2,3. Nah, 2022 anggaran 2,7 dengan tapi realisasinya 2,3.
2024 anggaran 2,8 triliun, tapi realisasinya 2,5. Berarti kan kinerja pemerintah Kabupaten Sumeneb ini stagnan saja. Tidak ada inovasi baru dari pemerintah Kabupaten Sumeneb. Mungkin harapannya? Harapan kami di Saka bahwa kami membawa 2 tuntutan, evaluasi seluruh OPD di Kabupaten Sumeneb karena sumbatan serapan APBD itu tentu dilandasi dan tidak primanya kinerja OPD di bawah pimpinan Fauzi Eva, serta memungkinkan bahwa penempatan pimpinan OPD pada setiap bidang tidak didasari oleh kemampuan dan latar pengetahuan yang sesuai. Nah, ini harus dievaluasi. Yang kedua, jika tidak mampu menyelesaikan tersumbatnya serapan APBD yang sangat merugikan masyarakat Sumeneb pada realisasi belanja daerah tahun 2024 tahun ini, maka sebaiknya tak usah meminta untuk kembali amanah rakyat dan untuk memimpin Kabupaten Sumeneb. Mungkin langkah yang akan dilakukan selanjutnya seperti apa? Kami akan datang kembali dengan yang tentunya dengan gelombang yang cukup besar. Dengan siapa ini? Miftahul Arifin Selaku Korlap. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like and share ya.